Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sartika dari kelas 3A PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran matematika kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu EN Unaina. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kakak memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Devi Sartika, kalian bisa panggil Kak Devi atau Miss Devi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai membandingkan dan mengurutkan benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan belajar kita itu bermanfaat dan dapat berguna untuk masa depan nanti. Sebelum belajar, marilah kita berdoa ya, menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita mengurutkan dan membandingkan benda menggunakan satuan tidak baku, kakak mau nanya dulu nih, kalian tahu tidak apa itu satuan tidak baku dan satuan baku? Jadi, satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sama atau ukurannya bersifat tetap. Misalnya, ibu mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran. Hasil dari pengukuran tersebut adalah 10 meter, maka jika ayah yang mengukur hasilnya akan sama. Beda dengan satuan tidak baku. Jadi, satuan tidak baku itu adalah satuan yang apabila digunakan oleh beberapa orang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula atau ukurannya bersifat tidak tetap. Misalnya, Budi mengukur panjang sebuah penggaris menggunakan jengkal. Hasil dari pengukuran tersebut adalah 3 jengkal Budi. Berbeda jika ibu guru yang melakukan pengukuran tersebut. Nah, kalian sudah tahu kan apa perbedaannya tersebut? Ada berbagai macam alat pengukuran tidak baku. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya yaitu pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lainnya. Panjang meja dengan menggunakan jengkal. Jengkal dihitung dari ujung jari telunjuk sampai ujung ibu jari. Itu dinamakan satu jengkal. Sekarang berapa panjang meja tersebut kita hitung dengan menggunakan jengkal. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang meja tersebut yaitu 5 jengkal. Setelah kita mengetahui perbedaan antara satuan baku dengan satuan tidak baku, kita akan menghitung panjang buku, penggaris, dan gunting dengan menggunakan korek api. Pertama kita akan mengukur panjang penggaris dengan menggunakan korek api. Saatnya kembali menjadi laki terbaik. Jadi panjang penggaris dengan satuan tidak baku menggunakan korek api yaitu sama dengan 7 korek api. Sekarang kita mengukur panjang gunting. 1,
lavender tahan lama, menyegarkan sepanjang hari. Sekarang menghitung panjang gunting dengan menggunakan korek api. Panjang gunting dengan menggunakan korek api yaitu sama dengan 5 batang korek api. Setelah kita bisa mengukur benda dengan menggunakan satuan tidak baku, mari kita berlatih. Setelah kita bisa menghitung dengan menggunakan satuan tidak baku, mari kita hitung benda di sekitar kita dengan menggunakan satuan tidak baku. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama yaitu gambar yang dihitung dengan pensil. Yang kedua, gambar dihitung dengan jengkal. Gambar pertama, berapa panjang ikat pinggang yang pertama yang dihitung dengan pensil, yaitu 8 pensil. Sedangkan panjang gambar kedua diukur dengan jengkal tangan, yaitu 10 jengkal tangan. Kembali ya anak-anak, hasil dari pengukuran dan beberapa benda dapat dibandingkan dan diurutkan. Untuk mengurutkan dan membandingkannya, gunakan satuan panjang yang sama. Kita membandingkan benda. Perhatikan gambar berikut. Panjang penghapus sama dengan 5 klip kertas. Panjang pensil sama dengan 10 klip kertas. Panjang krayon sama dengan 7 klip kertas. Nah, dari hasil penghitungan tersebut, kita dapat membandingkan bahwa penghapus lebih pendek dari krayon, penghapus lebih pendek dari pensil, krayon lebih pendek dari pensil, krayon lebih panjang dari penghapus, pensil lebih panjang dari penghapus, pensil lebih panjang dari krayon. Nah, setelah kita membandingkan, ayo kita mengurutkan dari yang terkecil, maka urutan dari yang terkecil yaitu penghapus, krayon, dan pensil. Jika urutannya dari yang terpanjang, maka urutannya yaitu pensil, krayon, dan penghapus. Nah, setelah mengurutkan dan membandingkan, ayo kita susun kotak-kotak di bawah ini. Satuan yang digunakannya yaitu jengkal. Kita mulai dari yang terkecil ya. Dimulai dari 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, 5 jengkal, dan 6 jengkal. Setelah kita melakukan pengukuran panjang dengan satuan tidak baku, kita akan melakukan pengukuran berat dengan satuan tidak baku, yaitu dengan alat ukur sederhana. Untuk apa ya alat ini? Alat ini digunakan untuk mengukur berat dengan menggunakan satuan tidak baku. Gelas ini bisa diganti dengan menggunakan plastik atau benda lain yang bisa digunakan untuk mengukur berat. Caranya yaitu menggantungkan gantungan di pintu atau bisa juga dengan paku. Ini merupakan alat ukur sederhana. Bola, di gelas yang pertama dan memasukkan kerikil ke dalam gelas kedua. Jadi, berat bola sama dengan 7 buah berat kerikil. Di gelas yang pertama dan memasukkan kerikil ke dalam gelas kedua. Jadi, berat bola sama dengan 7 buah berat kerikil. Kita masukkan 3 buah sendok dan masukkan
kerikil dalam berat 3 buah sendok sama dengan 8 buah kerikil. Simpulkan menggunakan ukuran satuan tidak baku, berat bola lebih berat daripada berat 3 buah sendok. Ya. Garpu ke dalam gelas 1 dan masukkan kerikil dalam gelas lainnya. Mama, Mimi, Nah, Mimi. jadi berat 3 buah garpu sama dengan 6 buah kerikil. Jadi dapat disimpulkan dari hasil pengukuran berat dengan satuan tidak baku bahwa berat bola lebih berat daripada garpu. Berat garpu lebih berapa nih tadi? Pengukuran berat dengan menggunakan satuan tidak baku dapat disimpulkan bahwa berat 3 buah sendok lebih berat daripada berat 1 bola. Sedangkan berat 3 buah garpu lebih Pengukuran berat dengan menggunakan satuan tidak baku dapat disimpulkan bahwa berat 3 buah sendok lebih berat daripada berat 1 bola. Sedangkan berat 3 buah garpu. Dari hasil pengukuran berat bisa disimpulkan bahwa 3 buah sendok lebih berat daripada 1 bola. Sedangkan 3 buah garpu lebih ringan daripada 1 bola. Jika diurutkan mana yang lebih berat, maka sendok mendapat urutan pertama, kemudian bola kedua, dan garpu ketiga. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana caranya membandingkan dan mengurutkan benda dengan satuan tidak baku? Baik itu menggunakan satuan panjang ataupun satuan berat. Selain kita menggunakan kulit kita untuk membandingkan suhu, kita juga bisa membandingkan suhu dengan waktu. Misalnya, suhu pada pagi hari yaitu pada jam 7 itu terasa dingin, sedangkan suhu pada jam 11 itu terasa hangat, bahkan kita pada jam 11 itu berkeringat. Dan kalian tahu tidak aktivitas apa saja yang kalian lakukan pada pagi hari? Misalnya, kalian pada pagi hari berolahraga ataupun pergi sekolah. Sedangkan pada siang hari kalian bermain. Dan pada malam hari kalian tertidur.